Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 I. Terima kasih untuk yang sudah menyediakan waktunya belajar secara PJJ hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan materi tentang teknologi dasar otomotif yang berkaitan dengan dasar-dasar dari mesin otomotif. Nah, pertemuan yang lalu saya sudah memberikan sedikit materi tentang hal tersebut. Saya akan melanjutkan saja untuk hari ini. Saya akan share screen di HP kalian semua. Oke, jadi pada dasarnya mesin ini yang digunakan pada otomotif adalah internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam. Nah, di mesin pembakaran dalam ini, kenapa dinamakan pembakaran dalam? Karena proses terjadinya ada di dalam mesin itu sendiri. Kemudian prinsip utamanya adalah merubah panas menjadi gerak. Jadi mesin internal combustion engine ini merubah energi panas menjadi energi gerak. Kemudian panasnya itu diperoleh dari mana? Dari proses pembakaran terjadinya di ruang bakar. Nah, setelah di sini terjadi proses pembakaran akan menggerakkan poros engkol. Nah, disinilah gerakan atau putaran yang kita akan gunakan. Jadi inti dari mesin satu mesin ini adalah dia harus menghasilkan putaran pada poros engkol. Syaratnya bagaimana? Syaratnya mesin harus hidup, harus terjadi pembakaran. Nah, untuk terjadinya pembakaran, syaratnya ada 3. Yang pertama, ada campuran udara dan bahan bakar. Bisa nanti menggunakan karburator, bisa menggunakan injektor, misalkan tipe injeksi. Sama saja, baik karburator maupun injektor, intinya menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang ideal. Ideal itu artinya 1:14. Kalau lebih dari itu terlalu boros masalah, kurang dari itu juga masalah. Kemudian yang kedua adalah adanya kompresi. Nah, kompresi ini terjadi saat langkah kompresi, jadi harus padat. Nah, di sini kompresinya harus padat. Maka tidak boleh ada komponen yang mengalami kebocoran. Baik burem atau blok mesin, piston atau seker, ring piston 1, 2, ring oli nomor 3 ini, atau headnya atau klepnya. Nah, semua ini harus padat. Kalau ada salah satu yang bermasalah, maka gejala yang muncul adalah masuknya oli dari poros engkol sini ke ruang bakar. Bisa dari bawah sini atau dari atas sini. Nah, ketika sudah ada oli yang masuk, namanya oli dibakar akan terjadi asap. Maka kalau terjadi masalah pada kompresi, gejala yang umum adalah adanya oli yang terbakar yang menghasilkan asap cukup tebal pada saluran buang atau knalpot. Oke, itu yang kedua. Kompresi yang ketiga adalah pengapian pada busi. Jadi busi memercikan bunga api. Nah, siapa yang menyebabkan busi memercikan bunga api? Yaitu sistem pengapian. Boleh nanti pakai platina, boleh nanti pakai PDI, atau boleh juga pakai full transistor atau ECU. Ya. Kayak ada beberapa tipe dari zaman dulu ke yang sekarang. Tapi intinya sama, busi harus memercikan bunga api. Nah, kalau 3 syarat itu ada, baru mesin hidup. Nah, kalau mesin sudah hidup, maka terjadilah 4 langkah yang dinamakan kompresi, usaha, buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Oke, baik. Mekanisme ini, mesin ini menggunakan 4 langkah, yaitu apa? 1 kali pembakaran, memerlukan 4 langkah piston, atau 2 kali putaran poros engkol. Nah, 4 langkah tadi langkahnya apa aja? Langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Maka kalau kita perhatikan pada bagian poros engkolnya, 1 kali busi memercikan api membutuhkan 2 kali putaran poros engkol.
Oke ya, paham ya? Baik. Ini untuk yang mesin 4 tak, kemudian ini yang 2 tak, ini yang secara umum sama, hanya siklusnya saja yang berbeda. Di sini. Nah, yang akan kita diskusikan hari ini adalah tambahannya adalah tentang komponen mesin. Kalau kita perhatikan, yang ada di layar HP kamu ini adalah komponen utama ya, komponen utama. Jadi ada poros engkol, ada crank pin, connecting rod, silinder, piston, cylinder head, karburator atau injektor, intake atau exhaust valve, noken as atau camshaft, dan spark plug atau busi. Nah, ini yang akan ada di sebuah mesin bensin. Nah, kita bisa melogika saja masing-masing fungsi pada komponen ini gitu ya. Coba diperhatikan lebih detail. Namanya klep, katup berarti kan membuka menu. Namanya piston, naik turun, merubah pembakaran menjadi gerak naik turun. Yang namanya poros engkol, merubah gerak naik turun piston menjadi putaran. Bantu apa? Connecting rod atau stang shaker. Jadi kalau kita bahasakan, connecting rod menghubungkan atau meneruskan tenaga dari piston ke poros engkol. Oke. Kemudian cylinder head atau burung di sini, tentu saja ini adalah tempat terjadinya pembakaran. Jadi kalau kita ngomong di mana tempat terjadi pembakaran, ruang bakar. Ruang bakar terdiri apa? Burung dan kop. Nah, burung dan kop di sini terjadinya pembakaran. Ini yang menentukan kompresinya juga. Oke, saya akan close yang ini. Saya akan tampilkan yang PowerPoint-nya. Oke, Arsa Melano, saya Saipul, dan Haika Faiz ya. Sudah gabung ada di sana. Ini saya melanjutkan dulu ya materi yang harus saya sampaikan. Nanti kita diskusinya nanti. Iya, Pak. Baik. Ini tadi mesin satu gelondongnya sudah. Inti dari sebuah mesin itu adalah harus berputar pada poros engkol. Nah, oke. Ada 2 tak, ada 4 tak, sudah saya jelaskan. Nah, ini kita mulai dari ini. Top cylinder, kelihatan nggak di HP kalian? Kelihatan. Kelihatan ya, baik, sudah muncul. Nah, di sini blok silindernya ini adalah tempat piston bergerak naik turun untuk menghasilkan tenaga. Oke, jadi tempat piston bergerak naik turun. Ada yang model basah, ada yang model kering. Nah, kalau diperhatikan, di sepeda motor kamu yang bebekan, yang belum pakai radiator, itu bentuknya tidak seperti ini, tapi ada sirip-siripnya ya. Ada tempat angin lewat gitu, untuk pendinginan. Nah, tapi kalau di mobil, biasanya seperti ini karena nanti ini dikipasi. Selain dikipasi, pada bagian blok-bloknya ini juga ada lubang-lubangnya tempat air. Nah, itu dinamakan nanti water jacket. Water jacket. Fungsinya untuk menyerap panas pada ruang bakar. Kan tadi kita mengatakan di sini terjadi proses pembakaran. Berarti kan panas. Nah, panas ini harus diserap lewat water jacket ini. Lubang-lubang air di sekitar blok mesin. Oke, kalau ditanya bahannya dari apa, tentu saja dari besi ya. Dari besi. Yang berikutnya cylinder head. Cylinder head. Oke, cylinder head itu kalau kalian bicara apa? Kop ya. Oke, kopnya. Kepala silinder atau cylinder head-nya. Nah, di sini tempat terjadinya pembakaran. Oke, pada cylinder head terdapat satu katup masuk dan katup buang. Dua saluran udara masuk, udara buang. Ruang bakar, water jacket, dan busi. Oke, kalau kalian mengatakan kop gitu ya. Oke, kopnya atau cylinder head. Kemudian untuk macam-macam ruang bakarnya, nah ini juga nggak sama seperti yang kita lihat saja gitu. Bisa jadi seperti yang umum kalian lihat seperti ini, hemispherical, bentuknya seperti ini. Di sini ada businya, kemudian klep masuk sama klep buangnya di sini. Bisa juga seperti ini ya, wedge, tipe baji, miring begini. Ada juga yang bahkan yang pistonnya, jadi pistonnya yang tempat pembakaran juga bisa. Ada juga. Jadi macam-macam.
prinsipnya yang penting antara piston dan katup itu tidak saling bertabrakan atau natap gitu. Nah, kalau ini tidak saling bertabrakan, berarti di sini aman. Nah, tinggal sesuaikan aja. Semakin kecil di sini, ruang bakar sini, maka kompresimu akan semakin naik. Jadi kompresi ini bisa kalian buat juga, setting juga. Misalkan dari pabrik settingannya 1:8. Hanya dengan kalian mengepras silinder head aja, misalkan, sedikit saja, itu kompresinya sudah naiknya banyak, luar biasa. Nah, kalau nanti sudah naik, ya kalian harus merubah semuanya. Bahan bakarnya dirubah, setting pengapiannya dirubah, dan seterusnya. Kenapa? Kalau tidak dirubah, kompresi tinggi, mesin akan menjadi ngelitik. Ya, bukan lagi maksimal, malah cepat panas dan ngelitik. Contoh, misalkan kamu punya motor setelah 5 tahun nggak dibersihkan karaknya ya, di bagian klep, bagian hedge ini penuh dengan kotoran, maka kan menyempitkan ruang ini. Nah, ketika ruang ini menjadi sempit, motor kalian menjadi cepat panas, kemudian ngelitik suaranya. Oke, itu untuk silinder head. Lanjut. Sekarang ke piston atau shaker. Nah, fungsinya adalah menerima tekanan gas hasil pembakaran kemudian diteruskan crankshaft melalui connecting rod. Jadi merubah tenaga hasil pembakaran ya, kan tadi bensin, udara dikompres, dikasih api, dor, terjadi pembakaran pada akhir langkah kompresi. Nah, hasilnya adalah ledakan. Nah, ketika ledakan ini dibuat kan diteruskan, bukan dibuat ya, hasil ledakan ini akan diteruskan oleh piston. Nah, piston inilah yang menerima tekanan dari pembakaran, maksudnya gitu. Nanti setelah itu dia teruskan ke connecting rod atau stang shaker, kemudian connecting rod akan memutar poros sengkol atau crank. Oke, lanjut. Kemudian piston clearance. Piston clearance berfungsi untuk mencegah macetnya piston saat beroperasi. Piston clearance belum paham ya? Oke. Clearance itu celah. Jadi antara bureng sama piston itu lebih besar bureng. Kalau enggak, pistonnya enggak bisa masuk. Nah, gitu. Kalau kamu oversize, ganti piston yang lebih besar, maka burungnya juga harus diperbesar. Gitu. Oke, paham? Paham ya? Piston clearance, celah piston. Jadi antara bureng atau blok mesin dikurangi diameter piston. Nah, dari yang mesin-mesin dulu, ini clearance mesin piston ini cukup besar, maka menggunakan oli yang relatif kental. Tapi semakin ke sini dengan penelitian material yang lebih baik, penelitian bahan-bahannya ya, bahan pistonnya lebih baik, bahan burunya lebih baik, kemudian teknologi pelumasan juga lebih baik, maka semakin ke sini semakin rapat, celahnya semakin kecil. Karena semakin kecil celahnya, oli yang digunakan semakin encer. Oke, jadi SAE-nya yang ke sini semakin encer. Udah pakai SAE 0 bahkan. Oke, kemudian di piston ada apa aja? Di piston ada 3 ya. Di piston ada 3. Yang pertama ada ring kompresi, yang kedua ring kompresi, yang ketiga ring oli. Nah, yang oil ring groove. Nah, oil ring groove ini adalah untuk olinya. Jadi kalau kalian cek di piston motor kalian masing-masing, nomor 1, 2, compression ring groove itu untuk ring kompresi. Ya, betul. Biar rapat begitu tadi. Nah, yang ring nomor 3, oil ring groove ini untuk aliran oli. Paham ya? Oke, lanjut. Halo? Yang baru masuk siapa ini? Halo Pak, Nawang Estu yang tadi Pak. Oke, siap. Lanjut lagi aja. Piston Ganti ring. lagi. Nah, piston ring ini gambarnya seperti ini. Ring 1, ring 2, ring 3. Nah, ring 1, ring 2 itu ring kompresi. Dia diperkeras menggunakan hard chrome plate, jadi bahannya memang keras. Keras itu maksudnya gini ya, dia keras tapi getas. Getas itu mudah patah. Maka kalau kamu masang ringnya itu juga harus hati-hati, jangan sampai patah. Karena di komponen piston ini mungkin ringnya itu harganya paling mahal ya, paling mahal. Ring piston itu mahal. Timbang pistonnya sendiri mungkin mahal ringnya gitu. Nah, untuk yang ketiga, baris ketiga adalah ring oli.
Ada yang integral, ada yang tripisis. Ada yang integral terpisah, dua dipisahkan, ada yang tripisis gitu ya. Oke, untuk piston ring. Kemudian yang berikutnya perkas. Perkas atau crankshaft. Perkas atau crankshaft berfungsi untuk merubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Nah, endingnya di sini ini. Mesin apapun, saya bukan ngomong kendaraan ya, tapi ngomong mesin. Mesin apapun, yang penting poros engkol atau crankshaftnya muter. Kalau crankshaftnya muter, mesin bisa dipakai. Tapi kalau nggak muter, nggak bisa dipakai. Gitu. Nah, syarat biar muter harus ada pembakaran. Nah, pembakaran syaratnya ada 3 kayak yang saya jelaskan tadi. Oke, di bagian poros engkol ini ada lubang-lubangnya juga. Jadi kalau kamu perhatikan, ini ada lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubang itu adalah tempat oil hole. Oil hole. Oil itu oli, hole itu lubang. Lubang oli. Jadi pelumasan itu di semua komponen yang kalian lihat di HP kalian ini, ada poros engkol, ada camshaft, ada piston, ada klep. Nah, semuanya ini dioli nih. Nah, bagaimana cara mengolinya? Nah, mengolinya itu dari coulter sini, di bawah ini pada oli. Kemudian ada pompanya, dari pompanya nanti masuk ke lubang-lubang ini, yang namanya oil hole tadi. Jadi semua komponen mesin yang bergerak berputar, itu selalu ada lapisan olinya. Oke ya, paham ya? Baik, itu crankshaft merubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Endingnya berputar. Lanjut. Lalu yang baru masuk siapa ini? Pratama. Cek Pratama. Apa, Pak? Oke, suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Ini tadi sudah sampai crankshaft ya. Nanti kamu saya kirimi filenya, pelajari di rumah. Ini ada yang masuk lagi, saatnya dulu pagi. Oke, saya ambil materi yang di sini lagi. Tadi sampai ini ya. Interval udah. Oke, sampai di bagian ini. Oke. Crankshaft ini sudah, sekarang kita masuk ke camshaft. Camshaft itu noken ya, kalau kamu baca kamu noken. Fungsinya adalah untuk membuka menutup katup sesuai dengan timing yang ditentukan. Jadi fungsinya adalah membantu ini, mengatur katup sini. Jadi saat langkah hisap, katup hisap terbuka, saat langkah buang, katup buang terbuka. Nah, yang membuat katup ini bergerak adalah camshaft atau noken. Cara menggerakkan camshaft, putarannya ini ngambil dari putaran poros engkol. Kemarin sudah saya sampaikan ada 3 jenis minimal yang bisa kita kuasai. Yang pertama adalah OHV menggunakan push rod, yang kedua OHC menggunakan timing chain atau kamprat gitu ya. Yang ketiga DOHC, double overhead camshaft. Artinya satu piston dilayani 4 katup karena satu katup hisapnya nanti ada nokennya sendiri, katup buangnya ada nokennya sendiri gitu. Oke, karena itu dinamakan double. Baik, ini sudah saya jelaskan. Camshaft adalah untuk membuka menutup katup sesuai dengan timing. Nah, untuk ini keausannya adalah masalahnya adalah keausan. Tetapi untuk sampai ke aus ini butuh term atau waktu yang lama. Jadi kita nggak usah khawatir masalah camshaft kalau motor atau mobil mesin 10 tahunan pemakaian standar jadi insya Allah awet. Tapi kalau untuk setting balap dan sebagainya lah mungkin nokennya perlu dirubah. Yang berikutnya connecting rod atau stang shaker. Nah, stang shaker ini seperti ini ya. Di bawahnya ini ada metalnya, metal itu tempat nanti berputar ya, karena dia harus muter. Kemudian ditutup dengan bearing.
cap atau tutup. Capnya tutupnya. Terus di sini yang besar big N, as besar, yang kecil ini small n. Nah, small n ini yang ke shaker, ini yang ke cross ankle. Jadi kalau ditanya apa fungsi connecting, tentu saja penghubung, namanya juga connect, menghubungkan piston ke crankshaft. Kemudian adanya offset. Yang berikutnya adalah offset. Offset itu mengurangi gaya ke samping, mengurangi adanya getaran gesekan, memperbaiki konsumsi bahan bakar. Offset itu maksudnya gini, coba kalau perhatian kedua gambar ini bedanya di mana? Oke. Di sini ada jarak ya, di sini ada jarak. Nah, ini ada jarak tidak benar-benar lurus, jadi center poros engkolnya tidak benar-benar lurus dengan center pistonnya, tapi kalau ditarik garis lurus itu ada jarak. Nah, jaraknya ini dinamakan E, offset. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi gaya ke samping. Oke, lanjut. Nah, ini kalau dilihat dari atas offsetnya gini, kira-kira kurang lebih 8 mm gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah flywheel. Flywheel atau roda gila. Flywheel atau roda gila atau roda gendeng. Ya, ini fungsinya nanti dibautkan dengan poros engkol. Jadi ada roda besar kayak gini dibautkan dengan poros engkol. Nah, fungsinya apa? Satu, untuk menyimpan tenaga putar, gaya inersia. Oke. Yang kedua, memperhalus aliran tenaga yang keluar dari mesin. Karena antep gitu ya, berat atau antep, maka ini secara aliran tenaga itu bisa jadi lebih halus. Gitu. Nah, pada yang mobil transmisi otomatis, ini diganti oleh torsi converter. Torsi converter itu kopling, koplingnya pada transmisi matic sekaligus berfungsi sebagai flywheel. Karena berat, ukurannya besar. Gitu ya. Oke. Nah, di flywheel ini juga tempat nyantolnya motor starter. Jadi kalau kamu menyalakan starter, tengenges gitu ya, greng. Tengenges ini nanti ngambilnya di flywheel ini. Jadi kalau flywheel ini muter, kerkasnya muter. Kalau kerkasnya muter, piston bergerak naik, turun. Kalau sudah terjadi pembakaran, maka mesin menjadi hidup. Oke, jadi flywheel menyimpan tenaga putar, yang kedua menghaluskan aliran tenaga yang keluar dari mesin. Nah, mekanisme katup ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu ada OHV, OHC, DOHC. Intinya apa? Untuk mengatur katup. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ini sudah jam 8:57, sudah hampir setengah jamnya berlalu. Nanti untuk materinya akan saya share saja lewat WhatsApp group juga, jadi kalian bisa membaca-baca lagi materi yang tadi kita diskusikan. Kemudian sebelum saya close, saya absen dulu ya. Ini yang sudah pada hari ini. Boleh kalian on-kan kameranya kali ya? Silakan, boleh di-on-kan. Oke, Arsa Melano di bocah iki. Oh, wes on. Ada, Pak. Oke. Haika dia. Oke, Kak, engko tak share ning grup loh, Kak. Nah, Awang S2. Rizky Ali, halo. Cek, Bro. Oke. Pratama sama Farisa, on kan nanti tampang muka yang agak ganteng ya, dekatkan kamera HP-mu, nanti tak screenshot, tak kirim ke grup biar pada tahu. Oke. Rizky Ali. Kang Haika, aku geserin kepalamu sithik, Kak, gen ketok gambarmu. Nah. Lu. Oke, ulangi. Kasih belok kamera. Lu. Oke. Langsung tak kirim neng WhatsApp kelasmu ya. Tunggu sih. Ya. Sasa. Rai datang itu.